Rahayu, 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 sagung dumadi hong wilaheng. Sekarang bawono lang. Selamat malam, selamat sejahtera untuk semuanya. Penduduk di bumi, penduduk di langit, semua bangsa yang ada di bawah, di atas, dan di tengah. Selamat datang kembali di channel Dahsyat Kunci Urip. Kali ini, malam ini saya akan coba kupas tentang ungkapan Semar ketika seorang dalang memainkan wayang. Ketika Semar akan salah satu tokoh Ponokawan ini akan memberikan solusi pada suatu permasalahan dari pihak Pandawa atau Korawa dan berbagai macam keadaan. Karena ini sebenarnya saya ungkapkan filosofi ini sebenarnya simbolis daripada kehidupan diri manusia itu sendiri, keadaan manusia itu sendiri. Kebetulan saya bawa ini, favorit saya ini, Lurah Bodronoyo. Namanya Semar, itu samar, jadi dia gak jelas semuanya, tapi situlah keletakan kehidupan ini sebenarnya kalau mau tentang filosofi lebih dalam lagi. Ini saya mulai dengan tangannya yang ke atas, yang kanan. Mohon kepada ilahi, simbolik daripada manusia ini harusnya mohon kepada yang maha kuasa, yang lebih di atas. Kemudian kalau dapat apa yang dia mohon, harusnya kenikmatan itu dibagikan. Simbolnya adalah tangan kiri memberi, akan jangan sampai tahu ya. Terus itu kepada sesama makhluk, membuat suatu kesejahteraan di semuanya lah, di sebuah hal ini harusnya kayak gitu. Terus ini saya akan coba untuk kupas tentang dari wajahnya yang suci ini, di tempat yang suci, wajah yang putih kan cenderung ke arah suci. Suci ini ada dua hal di sini yang saling berlawanan ya. Matanya yang menangis itu simbol daripada duka, dan bibirnya yang selalu tertawa tersenyum itu simbol daripada bahagia. Memang keadaan kehidupan manusia itu kayak gini ya. Ini gambaran sebenarnya, gambar kan muka dong, digambar muka ini ya, gambarnya kayak gini ya. Selalu manusia itu selalu mengalami dua hal ini yang saling terus menerus sampai dia kontraknya, nyawanya habis. Terus menerus dia akan mengalami, entah itu dari dirinya sendiri atau di luar dirinya, pasti mengalami titik hiperbolik ini. Terus ini kuncung. Kuncung ini kalau mungkin yang dulu pernah tahu bahwasanya zaman dahulu kalau anak-anak kecil itu dikuncung rambutnya. Memang anak kecil, anak-anak yang masih taut lah atau masih bayi itu masih jernih cara berpikirnya, itu simbolik daripada bersihnya cara berpikir, jernihnya bayi atau anak kecil. Jadi walaupun tua wajahnya, tapi dia seperti anak-anak. Nah, anak-anak itu yang bersih ya. Simbol dari wajah muka yang tua ini adalah matang. Jadi sesuatu yang tua itu rata-rata di dunia ini matang. Mulai buah-buahan, sayuran pun juga kalau dinamakan tua pasti siap untuk diunduh, matang. Dan filosofi yang diambil dari sini adalah, cobalah berpikirlah yang jernih dengan kematangan, sehingga engkau bermanfaat kepada sesama itu. Terus nih warna hitam. Hitam ini simbolik warna bumi. Ini warna tanah, kedalaman daripada keilmuan sifat tanah yang dimiliki oleh Semar ini sampai sedahsyat itu loh. Begini sedulur ya. Jadi dia ini keilmuannya sangat dalam sekali. Bahkan sudah melampaui sifat api, sifat angin ataupun air. Kalau sifat api itu biasanya kalau punya keilmuan sifat api, orangnya congkak, sombong, masih suka pamer. Keilmuan apapun, bidang apapun, fisika tanaman, metafisika, apapun. Kalau dia bersifat angin, agak
dingin dikit lah dia, jadi tarafnya dingin dikit. Sesama manusia masih bisa menghargai, menghormati, dia sama ratakan semua itu. Terus kalau sifatnya itu air ya rata-rata eh, dia akan follow, mengikuti keadaan sekitar. Dia ikuti lah. Beda lagi kalau sama bumi yang paling dalam sendiri, karena tiga sifat api, angin dan air ini eksistensinya dia adanya di bumi. Kalau nggak ada bumi dia nggak ada tempat dia. Coba aja Anda praktek. Dari mana itu air sumur kalau dia nggak ada lapisan yang paling bawah, itu penyangganya adalah bumi. Api pun juga gitu, bikin api unggun tetap dia nempelnya di bumi. Angin pun tuh bisa bergerak, dikatakan bergerak, ada angin karena bisanya contoh ada pergerakan daripada tanaman dan lain-lain. Dengan bumi sifatnya itu tadah, tempat untuk tadah. Jadi manusia pun juga nanti akan anasirnya kembali ke bumi lagi, diapit bumi lagi, karena bahan dasarnya dia juga kebanyakan juga dari bumi. Dari faktor makanan aja ya, faktor makanan, walaupun 72% itu unsurnya air, maka itu tetap dari bumi juga. Misalnya dia makan semangka, dia makan beras, dia makan roti, unsur semuanya diambil juga, sari tepung, sari-sarinya juga dari bumi. Dari mana coba? Enggak ada. Ya itu. Terus ini laki enggak, perempuan enggak. Nah, kalau laki enggak jelas ini, laki enggak, perempuan enggak, karena ya maaf ada ininya. Nah ini ya, dadanya agak seperti dada perempuan. Jadi perutnya gendut itu simbol daripada bumi itu bulat. Jadi tanah itu kayak gitu. Jadi kita api nggak usah dipikirin, entah terserah mau bulat, entah mau kotak, mau kerucut, guys. Nggak penting itu. Penting itu lakonnya hidup kita itu bermanfaat bagi kita semua. Terus ini kakinya berdiri, tapi juga kayak duduk. Jadi tegak dalam berdiri, duduk ini ada dua makna di sini. Jadi ketika Semar ini menghadapi suatu masalah, jika itu menyangkut dengan keadilan, dia akan tegakkan keadilan setegak-tegaknya. Nah gitu. Tapi dia dudukkan dulu orang-orang yang berseteru di situ. Duduk perkaranya apa? Itu simbol daripada kaki. Nanti ada 8 daya yang ada di Kuncung Semar. Akan saya share ke video saya berikutnya. Nanti nggih, dulur. Terima kasih telah menonton channel Dahsyat Kunci Urip ini. Semoga sejahtera, selamat sentosa semua makhluk penduduk di langit dan di bumi, yang terlihat dan tak terlihat. Rahayu, 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 sagung dumadi Hong Wilaheng.